Suatu hari, Siti pergi menemui Samsul. Mereka duduk bersama sambil menatap langit dan melepaskan segala rasa rindu yang dipendam selama ini. Namun sayangnya, Samsul ingin melanjutkan pendidikannya ke Jakarta, sehingga ia harus meninggalkan Siti di kampung sendirian. Udah? Iya, ada apa Siti? Udah, apa kabar? Aku baik. Bagaimana dengan kabarmu? Aku baik. Aku sangat merindukanmu. Iya, aku juga sangat merindukanmu. Lihatlah awan itu. Dia begitu cerah dan cantik. Aku senang bisa melihatnya denganmu. Iya, aku juga senang bisa melihatmu denganmu. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Apa itu? Aku ingin melanjutkan studi di Jakarta. Mendengar hal itu, Siti begitu sedih dan terkejut. Tapi Pagi aku akan ia tetap harus merelakan Samsul karena ingin demi masa depan mereka berdua. setelah aku pulang dari Jakarta. Jujur, aku tidak mau berpisah denganmu. Iya, aku juga tidak mau berpisah denganmu. Tapi aku akan mengikhlaskannya. Kapan udah kembali? Ya, setelah selesai kuliah dari Jakarta, baru aku bisa kembali. Kita akan bertemu lagi? Iya, kita akan bertemu lagi nanti. 2 tahun telah berlalu. Setelah kepergian Samsul ke Jakarta, Siti masih setia menunggu kedatangannya. Namun, sungguh malang nasib Siti, karena usaha ayahnya Sulaiman bangkrut. Ayahnya tak sanggup membayar semua itu. Akhirnya, ia meminjam sejumlah uang pada Datuk Maringgi, seorang rentenir tua yang kaya. Sulaiman, Ya, ada apa Datuk? kamu harus membayar utangmu. Ya pasti aku akan membayarnya. Kalau kamu tidak membayar utangmu, saya akan menikahi anakmu. Ampun Datuk, jangan nikahi anak saya. Jangan nikahi anak saya, aku mau Jadi, Datuk. saya akan memberikan kamu waktu 1 minggu untuk membayar Ya pasti utangmu. aku akan membayarnya Datuk. Kalau kamu tidak membayar utangmu, saya akan menikahi anakmu. Tapi tolong jangan nikahi anak aku pasti akan membayarnya Datuk. Aku mohon. Berdiri. Datuk Maringgi memberi kesempatan 1 minggu kepada Sulaiman untuk membayar hutang-hutangnya. Jika dalam seminggu ia belum lagi membayarnya, maka Sulaiman harus menikahkan anaknya Siti dengan Datuk Maringgi. Ibu, kamu kan tahu kalau kita punya hutang sama Datuk. Iya, saya tahu, tapi bagaimana caranya agar kita bisa melunasi hutang kita itu? Sebenarnya ada satu syarat yang diberikan oleh Datuk. Syaratnya apa, Pak? Syaratnya ia ingin menikahi anak kita, Siti. Iya, saya setuju. Apakah Siti mau menikah sama Datuk? Secara kan Datuk orangnya licik. Nanti kita bicarakan aja sama Siti. Tidak, aku tidak mau. Aku hanya ingin menikah dengan Samsul. Kamu harus mau, Siti. Tidak, Kamu harus mau agar bisa melunasi hutang keluarga kita. aku tidak mau. Aku hanya ingin dengan Samsul. Tapi itu jalan satu-satunya, Siti. Tidak ada pilihan lagi. Esok harinya, Siti menghampiri kedua sahabatnya, Bina dan Nurul. Ia menangis dan menceritakan semua hal yang menimpa diri dan keluarganya selama ini. Teman-temannya begitu terkejut mendengar cerita Siti. Bina, Nurul, Siti. Siti,
Siti, kenapa wajahmu tampak murung sekali? Iya Siti, kenapa wajahmu tampak sedih sekali? Aku bingung. Aku sedih. Ceritakanlah masalahmu pada kami Siti. Siapa tahu kami bisa membantumu. Jangan memendam masalahmu sendiri. Kami sahabatmu dan kami akan membantumu. Sebenarnya, keluargaku memiliki banyak hutang pada Datuk Maringgi. Kami tidak dapat membayarnya. Apa tidak ada jalan keluarnya? Ada. Tapi aku harus menikahi Datuk Maringgi. Apa? Aku bingung. Harus bagaimana? Terima sajalah tawaran Datuk Maringgi itu. Anggap saja itu bentuk bakti pada kedua orang tuamu. Tapi bagaimana dengan Samsul? Aku mencintainya. Yang sabar ya Siti, pasti ada jalan keluar yang lebih baik. Siti, Samsul Bahari itu telah pergi nan jauh di sana. Belum tentu dia akan kembali menemuimu. Tapi aku sudah berjanji untuk menunggunya. Sementara itu di rumah Datuk Maringgi terjadi pertengkaran karena Datuk Maringgi mau kawin lagi. Istri-istrinya pun tidak setuju dan merasa jengkel dengan Datuk Maringgi. Senangnya dalam hati punya istri baru. Istriku jangan kasih dong. Apa lu kata? Kawin lagi? Ngaca sono. Udah bangkotan, bau tanah mau nikah lagi. Emang kita belum cukup apa? Datuk teh maunya apa sebenarnya? Mau punya istri berapa lagi ya tuh? Iya, lu emang gak tahu diri ya? Udah mau dikasih makan apa? Nah orang udah 13. Mending gue selain gue dah. What are you saying ya Datuk? You kan kawin lagi? Jahat kamu memang. Istriku yang tercinta, aku cuma menyapa satu istri saja kok, tidak banyak kok. Kenapa harus ditukar dengan istri? Datuk kan bisa kasih waktu buat lunasin utangnya. Tapi kan yang terakhir. Jangan jadi pembohong dong. Karena Sulaiman tidak bisa mengganti utangnya dengan uang, akhirnya dia mengganti dengan anak gadisnya. Cucuk istri-istriku jangan galak Istri dong. Datuk Maringgi merasa gombal kesal. aja. Mereka pun meninggalkan Datuk Maringgi sendirian. Istriku jangan galak dong. Siti, Tuan, mengagetkan saja. Apakah engkau akan dipilih oleh aku, benarkah? Iya, karena kami tidak bisa melunasi hutang-hutang kepada ayah. Bukannya dirimu udah punya kekasih? Iya, namanya adalah Samsul Bahri. Bagaimana kau mengetahui? Saya sahabatnya Samsul Bahri. Benarkah? Iya, besok saya akan pergi ke Jakarta untuk menemuinya agar bisa menolongmu dari masalah ini. Bagaimana caranya? Kami akan menyusun rencana. Kamu tenang saja. Baiklah, terima kasih. Iya, segera pergilah sebelum ada yang melihat kita. Hai Samsul, saya Arif, teman kamu dari kampung. Hai bro, di WhatsApp men, udah lama nih kita nggak ketemu. Kalau gitu duduk dulu bro. Sudah, jangan banyak bercanda, saya akan mengatakan hal buruk untuk kamu. Hal buruk apa itu bro? Kamu tahu kan, orang tuanya Siti mereka mempunyai hutang kepada ayah saya? Iya, saya tahu. Iya, dan orang tuanya Siti mereka tidak mampu membayar hutangnya dan ayah saya akan menikah dengan Siti. Apa? Apakah saya tidak salah dengar? Tidak, kamu tidak salah dengar. Tapi saya mempunyai sebuah rencana untuk membunuh ayah saya. Apakah kamu bersedia untuk membantu saya? Iya, saya bersedia untuk membantu kamu. Baik, begitu kita akan pulang ke kampung dan menyusun rencana itu. Ternyata Arif dan Syamsul membuat ramuan beracun untuk membunuh Datuk Maringgi. Tapi sungguh disayangkan, rencana mereka gagal karena ramuan tersebut diminum salah satu istrinya, yaitu istri Sunda. Ya, Wah, anakku sudah pulang dari Jakarta ya? ya, saya membawa sesuatu buat ayah. Apa itu nak? Ini sirup paling enak saya bawa dari Jakarta buat ayah. Diminum ya. Iya nak. Wah, minuman apa nih Datuk?
Disuruh si Arif membawakan dari Jakarta. Wah, kayaknya enak sekali nih. Minum aja lah. Mau aku minum ya. Enak sekali. Aduh, Istriku, ajudan, tolong panggil istri-istri yang lain. nyonya, istri sudah Haiya, kenapa ini? What happening? Oh no, situ kenapa? Alah, palingan acting doang. Udahlah. Dan tolong bawa istriku ke dalam kamar. Tanpa sepengetahuan Siti, Samsul pergi ke rumahnya untuk memberi kejutan atas kedatangannya kembali ke kampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar ya. Siti, Udah, aku sangat merindukanmu. aku juga sangat merindukanmu. Tapi kenapa engkau datang di saat aku akan nikah dengan orang lain? Maafkan aku. Tapi yang penting sekarang aku akan mau pergi dan kita akan menikah. menikah katamu? Anakku akan menikah dengan Datuk Maringgi, bukan bocah ingusan macam kau. Tidak ayah, aku tidak mau. Aku hanya ingin dengan Samsul. Tidak, kau tidak akan menikah dengan Datuk Maringgi. Ayah, kenapa kau pukul ayahku? Aku hanya membuat dia pingsan saja. Ayo kita pergi dari sini. Baiklah. Hei Arif, kamu dari mana dan mau kemana? Saya dari PT Rakan. Malam ini aku akan berpesta dengan teman. Hah, bisa-bisanya kau main di saat kau dapat basa seperti ini. Musibah apa? Emang kamu nggak tahu bapak kamu tuh meninggal kemarin, katanya sih dia diracuni. Idi, baru juga bentar dibilangin udah pergi aja. Samsul, maaf saya sudah mengganggu kebahagiaan hidup kalian. Tapi lihat siapa yang datang. Bersiap-siap menari. Siap. Baik, udah. Hati-hati. Hei Samsul, berani juga kau rupanya. Hai Datuk, hai Paman Sulaiman. Berani sekali kau menculik anakku. Aku hanya ingin membahagiakannya. Perkelahian pun dimulai. Dan Namun, Sulaiman, serbu mereka. Arif tewas karena melindungi Samsul Bahri. Maafkan aku Siti, ayahmu telah. Sudahlah, udah. Yang penting sekarang kita akan hidup bahagia. Ya, aku akan memperjuangkanmu sampai titik darah penghabisan dalam diriku. Oh, Siti. Hahaya.